Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Fatia dari 12 MIPA 2 ingin menceritakan sebuah kisah tentang salah satu pahlawan kita yang bernama Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini salah satu pahlawan revolusioner kemerdekaan kita pada tahun 1945. Dia merupakan salah satu dari golongan muda yang mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya setelah Jepang menyerah pada sekutu. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dia merupakan anak dari pasangan Muhammad Rashad bin Sultan Sulaiman dan Siti Rabiah. Dia memiliki saudara seayah yaitu Rohana Kudus yang saat itu terkenal sebagai aktivis dan juga sebagai wartawan. Dia bersekolah di ELS, sekolah dasar di ELS, lalu dia mengenyam pendidikan lagi di MUO, yaitu sekolah menengahnya. Lalu dia lanjut bersekolah lagi di AMS di Bandung yang merupakan saat itu salah satu sekolah termahal di Hindia Belanda. Di AMS ini dia sangat terkenal karena dia masuk dalam grup teater, lalu dia masuk dalam grup debat, dan dia juga melakukan aksi sosial seperti dia melakukan membantu orang-orang yang buta huruf, membantu orang-orang untuk belajar yang buta huruf secara gratis pada orang-orang yang tidak mampu di Fox University. Terjajah Fox University. Lalu dia juga masuk ke dalam organisasi-organisasi pemuda daerah, yaitu salah satunya adalah dia masuk dalam Jong Indonesia yang saat itu menggelar konferensi pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ya, 1928. Lalu setelah dia selesai dari AMS, dia melanjutkan kuliah di Belanda, yaitu Fakultas Hukum di University Amsterdam. Pada saat dia berkuliah di University Amsterdam, dia masuk ke dalam organisasi penghimpunan Indonesia yang saat itu diketuai oleh Muhammad Hatta. Selain itu dia juga dekat dengan Salomon Tas serta Maria de Catu. Lalu pada saat dia masuk dalam penghimpunan Indonesia di Belanda, dia mendapatkan sebuah informasi bahwa Belanda makin bengis dengan melakukan razia dan menangkap para pemimpin kader-kader pergerakan nasional seperti salah satunya PNI, yang membuat PNI itu harus bubar karena aktivisnya yang banyak ditangkap oleh Belanda. Hal tersebut mengkhawatirkan Muhammad Hatta dan juga Sultan Syahrir pada saat itu. Maka dari itu mereka menuliskan surat-surat bagaimana keadaan PNI di Indonesia. Lalu setelah beberapa tahun kemudian pada 1931, Sultan Syahrir pun meninggalkan fakultasnya, lalu dia bergabung kembali ke PNI di Indonesia. Nah, PNI baru yang dibuat oleh Soekarno. Lalu dia melakukan pergerakan nasional melalui PNI. Lalu pada 1932
Muhammad Hatta pun akhirnya kembali lagi ke Indonesia dan memimpin PNI baru ini bersama Hatta. Nah, dalam catatan Belanda diketahui bahwa Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta ini dalam pergerakannya itu lebih radikal dibandingkan Soekarno terhadap PNI-nya ini. Karena takut dalam pergerakan-pergerakan ini, maka kolonial Belanda menangkap dan mengasingkan Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta ke Papua. Karena pada saat itu ada penyakit malaria di Papua, maka mereka dipindahkan ke Banda Neira, yaitu di pembuangan selama 6 tahun. Lalu pada 1942 saat itu Jepang menggeser kekuasaan Belanda di Hindia Belanda ini. Lalu maka saat itu Jepang menguasai Hindia Belanda. Lalu karena mereka ingin memanfaatkan Indonesia, maka mereka melakukan menebarkan janji-janji agar Indonesia merdeka. Contohnya seperti dibuatnya BPUPKI dan PPKI. Akan tetapi Syahrir mempunyai feeling yang kuat bahwa hal itu tidak akan pernah dia tidak terlalu berharap dengan Jepang, karena saat itu ada perang Pasifik. Dia merasa Jepang akan kalah pada tentara sekutu karena mereka menyerang pasukan Amerika di perang Asia Pasifik ini. Karena dia tidak terlalu mempercayai Jepang, maka dia membuat gerakan-gerakan bawah tanah yang dia siapkan saat nanti Jepang kalah pada tentara sekutu. Mereka akan dengan sigap mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Lalu pada tahun 1945 lewat stasiun radio luar negeri, Sultan Syahrir secara sembunyi-sembunyi mendengar bahwa Jepang telah kalah dari tentara sekutu karena kota Hiroshima dan Nagasaki-nya dibombardir oleh tentara Amerika Sekutu. Setelah mengetahui berita tersebut, Sultan Syahrir langsung menemui Muhammad Hatta dan memberikan informasi tersebut ke Muhammad Hatta. Lalu dia membuka sebuah rapat pada golongan muda yang diketuainya saat itu. Lalu mereka bersepakat untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Lalu mereka mendatangi kediaman Soekarno dan Hatta. Akan tetapi respon Soekarno dan Hatta ini responnya tidak positif, dan mereka melarang agar pergerakan-pergerakan nasional golongan muda ini untuk lebih tenang. Lalu karena respon ini, mereka melakukan rapat lagi. Lalu mereka memutuskan dengan mantap untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh dengan Jepang. Setelah Ahmad Subarjo tahu bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok, beliau langsung mendatangi tempatnya dan bernegosiasi bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, maka diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia itu.
Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu, maka masuklah Indonesia ke dalam masa revolusi, yaitu dimana kita membangun kembali negara kita. Dan saat itu banyak orang yang kebingungan bagi masa revolusioner. Saat itu kita mengalami krisis moneter yang membuat ketegangan dan keresahan di antara masyarakat, dan hanya sedikit orang yang dapat mengeluarkan gagasannya. Contohnya seperti Sultan Syahrir yang menulis tentang perjuangan kita, yang saat itu bertentangan dengan Presiden Soekarno pada saat itu. Pada saat itu karena Presiden Soekarno sangat terobsesi dengan persatuan dan kesatuan, sedangkan Sultan Syahrir mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan dilakukan secara paksa hanya akan menghasilkan anak banci. Persatuan seperti ini hanya akan terasa sakit dan merusak pergerakan. Maka dari itu karena ini adalah karyanya dia yang paling terkenal pada saat itu, maka pada usianya yang 36 tahun itu dia diangkat menjadi Perdana Menteri serta menjadi Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Soekarno. Pada 26 Juni 1946 ada sekelompok orang yang tidak puas dengan diplomasinya Kabinet Sultan Syahrir II ini. Lalu karena mereka tidak puas, akhirnya mereka menculik Sultan Syahrir dan menahannya di suatu tempat. Karena mendengar hal ini, Presiden Soekarno sangat marah dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap Mayor Jenderal Sudarsono dan ke-14 pimpinan sipil yang menculik Sultan Syahrir. Lalu pada tanggal 1 Juli 1946 tertangkaplah 14 pimpinan sipil ini dan dijebloskan ke dalam penjara Wiroguna. Akan tetapi pada tanggal 2 Juli 1946 dipimpin oleh Jenderal Sudarsono dan Tan Malaka, mereka menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan 14 pimpinan sipil tersebut. Mendengar hal itu, Presiden Soekarno sangat marah dan memerintahkan Letkol Majen Soeharto untuk menangkap ke-14 pimpinan dan Jenderal Sudarsono ini. Lalu pada tanggal 3 Juli 1946 akhirnya kelompok ini dapat dilucuti senjatanya dan ditangkap oleh pasukan pelindung presiden saat itu di dekat Istana Bogor. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa 3 Juli 1946, pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal. Sultan Syahrir hanya diperintahkan menjadi Menteri Luar Negeri. Akan tetapi pada tanggal 2 Oktober 1946, Sultan Syahrir kembali diangkat menjadi Perdana Menteri lagi dan melanjutkan perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 15 November 1946. Setelah dia memimpin Kabinet Sultan Syahrir III, dia membangun Partai Sosialis Indonesia. Lalu pada tahun 1955, PSI ini gagal untuk mengumpulkan suara dalam pemilihan umum. Karena hal ini, Sultan Syahrir pun dan antara hubungan Sultan Syahrir dengan Presiden Soekarno akhirnya memburuk dan merenggang. Lalu
Karena hal ini, akhirnya Sultan Syahrir ditangkap dan ditahan hingga dia stroke. Karena stroke, akhirnya Presiden Soekarno mengizinkan dia untuk berobat ke Swiss. Maka pada tanggal 9 April 1956, Sultan Syahrir pun wafat di Swiss. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya tentang kisah perjalanan pahlawan kita, yaitu Sultan Syahrir. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.